Salam pemirsa, situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Badan Energi Atom Internasional (IAEA) secara resmi mengumumkan hilangnya 409 kg uranium dengan tingkat pengayaan tinggi milik Iran. Jumlah ini secara teoritis cukup untuk memproduksi hingga 10 hulu ledak nuklir, menimbulkan kekhawatiran serius di komunitas internasional mengenai potensi proliferasi senjata pemusnah massal di kawasan paling rawan konflik di dunia. IAEA, uranium hilang, lokasi penyimpanan tak dapat dikonfirmasi. Pada 18 Juni 2025 waktu setempat, Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, dalam konferensi pers menyampaikan bahwa uranium yang hilang tersebut seharusnya disimpan dengan pengawasan ketat di fasilitas nuklir Isfahan, Iran Tengah. Namun selama periode perang dan ketegangan yang berkepanjangan, seluruh fasilitas nuklir di negara itu ditutup sehingga tim inspeksi internasional tidak memiliki akses untuk melakukan pemeriksaan fisik maupun audit administratif. Grossi secara gamblang menyatakan keprihatinan mendalam. Saya tidak begitu yakin selama masa perang seluruh fasilitas nuklir ditutup dan tidak bisa dilakukan pemeriksaan, tegasnya. Pernyataan ini menambah kecemasan di tengah spekulasi mengenai kemungkinan pengalihan uranium ke program militer rahasia atau bahkan keluar dari wilayah Iran. Washington siapkan opsi militer, ketegangan menuju titik kritis. Di tengah situasi yang semakin tidak pasti, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memilih untuk tidak mengungkapkan secara rinci rencana selanjutnya di hadapan media. Ia hanya menegaskan bahwa keputusan akhir akan diambil pada detik-detik terakhir, menunjukkan sikap yang penuh perhitungan namun menambah ketegangan di level global. Laporan Bloomberg pada 19 Juni 2025 mengungkap bahwa pejabat tinggi Gedung Putih bersama sejumlah lembaga federal AS secara intensif telah melakukan diskusi internal terkait kemungkinan intervensi militer Amerika dalam konflik Israel-Iran. Bahkan, sumber yang memiliki akses ke lingkar dalam pemerintah AS menyebutkan bahwa aksi militer bisa saja dimulai akhir pekan ini, indikasi bahwa situasi benar-benar berada di ambang krisis terbuka. 3 tujuan strategis AS di Timur Tengah, analisis para pakar. Wu Jialong, seorang analis politik dan ekonomi senior, menyatakan dukungan penuh atas potensi pengerahan pasukan AS ke Timur Tengah di bawah komando Presiden Trump. Menurut Wu, pengerahan militer ini merupakan sinyal kuat bahwa Washington tidak lagi hanya bermain kata-kata, melainkan benar-benar berniat mengambil peran sentral untuk membentuk ulang tatanan geopolitik kawasan. Wu menyoroti 3 tujuan strategis utama yang diduga menjadi fondasi kebijakan Trump. 1. Menggulingkan rezim Iran. Mengakhiri pemerintahan otoriter di Iran dan membuka jalan bagi integrasi kembali negara tersebut ke blok pro-barat. Hal ini diyakini akan mengakhiri ancaman nuklir sekaligus mengubah keseimbangan kekuatan regional. 2. Menata ulang Timur Tengah. Mendorong percepatan kesepakatan Abraham Accords, dan membangun fondasi perdamaian jangka panjang di Timur Tengah. Jika berhasil, kawasan ini akan semakin stabil dan lebih ramah terhadap investasi serta pembangunan ekonomi. 3. Mengisolasi Tiongkok dan blok otoriter. Membongkar poros strategis China, Rusia, Iran, Korea Utara, sekaligus membuktikan kepada dunia bahwa Tiongkok bukan mitra yang bisa diandalkan, baik dalam hal pertahanan militer maupun ekonomi global. Wu memperkirakan efek domino dari langkah ini akan membuat negara-negara lain mempertimbangkan ulang hubungan mereka dengan Beijing. Strategi AS, aliansi baru dan pembatasan pengaruh Tiongkok. Langkah berikutnya, menurut Wu, adalah membangun aliansi kuat dengan negara-negara utama di Timur Tengah guna membatasi ruang gerak Tiongkok, baik di ranah energi, militer, maupun teknologi. German Caixin Group, Xie Jinhe, menilai bahwa Iran merupakan potongan puzzle terakhir yang akan menentukan masa depan Timur Tengah. Jika Iran jatuh ke kubu Barat, tatanan geopolitik kawasan akan berubah secara fundamental. Xie Jinhe juga menyoroti intensitas diplomasi yang dilakukan Trump dengan melakukan kunjungan penting ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Selain mempererat hubungan ekonomi dan keamanan, AS kini menggandeng negara-negara kunci ini dalam kerjasama teknologi, termasuk kecerdasan buatan AI. Hal ini menandai pergeseran strategi. Amerika tak lagi hanya mengandalkan kekuatan militer dan kontrol atas energi, tetapi juga berupaya memperluas pengaruh melalui penguasaan teknologi mutakhir dan aliran modal internasional. Tidak hanya itu, Trump juga tercatat menerima kunjungan Presiden baru Suriah, Syara, di Arab Saudi,
sebuah langkah diplomatik yang secara langsung menantang dominasi dan pengaruh jangka panjang Tiongkok maupun Rusia di Suriah dan kawasan Levant. Gelombang eksodus elit Iran, tanda krisis menuju titik balik. Sementara itu, tekanan luar biasa yang datang dari luar maupun dalam negeri Iran memicu arus eksodus besar-besaran di kalangan elit dan warga kelas atas negara tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak figur terdidik, ahli teknologi, hingga pengusaha kaya raya memilih meninggalkan Iran, membawa kekayaan dan pengetahuan mereka ke luar negeri. Hal ini semakin melemahkan fondasi sosial dan ekonomi di dalam negeri, menyisakan para petinggi yang dianggap hanya mementingkan posisi dan keamanan pribadi. Xie Jinhe memperingatkan, jika situasi di Iran makin tidak terkendali dan terjadi perubahan rejim secara mendadak, maka struktur kekuasaan di Timur Tengah bisa berubah total. Amerika Serikat saat ini tengah membangun tatanan baru dengan negara-negara pro-AS sebagai inti, sekaligus mengikis pengaruh ekonomi dan militer Tiongkok serta membatasi akses Beijing ke sumber energi vital kawasan. Kesimpulan, Timur Tengah di persimpangan bersejarah. Krisis hilangnya uranium Iran hanyalah puncak dari gunung es yang menandai eskalasi perseteruan geopolitik global. Dengan perang Israel-Iran yang makin panas, manuver militer dan diplomasi AS, serta eksodus besar-besaran elit Iran, Timur Tengah kini berada di ambang babak baru yang akan menentukan arah masa depan kawasan dan bahkan keseimbangan kekuatan dunia. Keputusan-keputusan yang diambil dalam beberapa hari ke depan, baik di Washington, Teheran, Tel Aviv maupun Beijing, akan sangat menentukan nasib jutaan orang serta stabilitas global dalam dekade-dekade yang akan datang. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.